Cara licik suami bunuh ibu muda di Bekasi, bertingkah santai tutupi aksi hingga tak disadari tetangga. Terungkap cara licik Nando yang bunuh ibu muda Mega di Bekasi hingga sempat tak terlacak. Diketahui jika setelah membunuh sang istri, Nando segera membersihkan tubuh Mega dan kemudian bertingkah santai seolah tak terjadi apapun untuk menutupi aksinya hingga tak disadari oleh tetangga. Awalnya Nando menghabisi nyawa Mega di kontrakan mereka di Jalan Cikedokan RT 1 RW 4 Kampung Cikedokan, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi pada Kamis 7 September 2023 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Saat itu disebutkan jika Ibu Mega yang menemukan jasad sang anak rupanya sudah merasakan hal yang janggal. Namun gelagat pelaku Nando seolah tidak menunjukkan adanya hal yang aneh. Ia justru bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa usai membunuh sang istri. Kata Muki, ibu korban bercerita bahwa pasangan tersebut sebenarnya baru saja mengambil anaknya yang dititipkan pada Kamis malam sebelum peristiwa pembunuhan berlangsung. Sementara peristiwa pembunuhan sendiri diperkirakan terjadi pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Keesokan harinya, sang pelaku berlaku seolah tidak ada apa-apa sehingga tidak ada orang yang curiga. Paginya dia sempat nyuci, ngejemur, nggak ada yang curiga, itu posisinya masih ada anaknya, kata Muki. Hingga kemudian ibu korban akhirnya merasa curiga setelah sampai Jumat tengah malam, cucunya tidak juga dijemput anak dan menantunya itu. Sementara itu, kronologi mengenai peristiwa ini juga diungkapkan oleh seorang warganet melalui akun TikTok sehingga menjadi viral. Melalui akun @1212eca, ia menceritakan kronologi sadisnya Nando menghabisi nyawa Mega yang ternyata masih menyusui. Nando diduga melukai leher Mega hingga ia meregang nyawa. Dalam keterangan akun tersebut dikatakan bahwa sang anak yang berada di lokasi bahkan sempat menyentuh darah yang berceceran. Sempat dibuat mainan sama anaknya, dicapin ke tembok dalam rumah kontrakan dan ada bekas, tulisnya. Usai menghabisi nyawa ibu dari anak-anaknya, Nando sempat-sempatnya membersihkan darah dan memandikan korban. Bahkan di malam itu kedua anak malang mereka diduga tidur berdampingan dengan jasad ibunya. Korban dimandikan di kamar mandi, bajunya diganti, dibersihkan lalu ditidurin di tempat tidur bareng anaknya, tulisnya. Selain itu jasad Mega ditemukan sang ibu di kontrakannya 2 hari setelah pembunuhan pada Sabtu 9 September 2023. Malam itu ibu korban, Linda, datang bersama suaminya ke kontrakan Mega karena ingin memulangkan cucunya. Pasalnya, setelah melakukan pembunuhan kepada Mega, Nando sempat menitipkan anaknya ke Linda. Saya telepon ke Nando, diangkat, kata suaminya lagi makan. Udah jam segini nih, jemput anak, kata saya. Cerita Linda dikutip dari YouTube official iNews TV, Senin 11 September 2023. Digedor-gedor, tak kunjung keluar kontrakan, Linda akhirnya masuk setelah melihat kunci di atas sepatu. Linda sempat termenung ketika masuk ke kontrakan mendapati seorang wanita terbujur kaku tertutup selimut. Melihat M yang terbujur kaku, Linda tak percaya bahwa wanita itu adalah anaknya. Ketika Linda dan beberapa tetangga lain hendak mengecek korban lagi, tibalah polisi datang bersama Nando. Saat itu Nando sudah dalam keadaan diborgol. Sementara itu polisi membantah jika pembunuhan ini dilakukan di depan anak mereka yang berusia 3,5 tahun dan 8 bulan. Ternyata fakta terkuak pembunuhan itu tidak disaksikan secara langsung oleh anak-anak polos tersebut. Hal itu diungkapkan secara langsung oleh Kapolsek Cikarang Barat AKP Rusnawati SH dalam konferensi pers pada Senin 11 September 2023. Mulanya Rusnawati mengungkap kronologi pembunuhan yang dilakukan Nando. Pembunuhan itu didasari emosi Nando yang sebelumnya sempat cekcok dengan istrinya soal ekonomi. Pembunuhan itu dilakukan Nando kepada istrinya di dapur. Ternyata dua anak Nando tidak melihat aksi pembunuhan tersebut karena ada sekat berupa lemari di dalam kontrakan. Rusnawati kemudian membeberkan penjelasannya. Pada saat tersangka melakukan perbuatan pada istrinya, anaknya tidak menyaksikan. Rumahnya itu ada sekat ya, sekat lemari. Anak itu kan baru umur 3 tahun. Anak itu ada di depan, anak tidak menyaksikan, ujar Rusnawati. Tak sampai di situ, Rusnawati juga meluruskan berita soal anak-anak yang sempat memainkan darah korban. Rupanya bukan memainkan, melainkan tak sengaja terpegang. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.